Selamat malam semua. Udah lama nggak bikin video dan dapat petunjuknya tentang yang sekarang terjadi. Sebenarnya kayak saya nih orang Jawa, tentu aja prihatin, bahkan merasa kok bisa sesama Jawa, sesama agama, sesama suku, tapi bisa gontok-gontokan, bertengkar, kisruh, congkrah. Padahal orang Jawa itu punya filosofi congkrah agawe bubrah. Tapi gimana lagi, dari zaman kerajaan sampai republik sekarang ini congkrahnya seputaran agama. Padahal agama itu mendidik orang menjadi cerdas, punya karakter yang baik, akhlak yang baik. Entah kamu itu belajar mengenal Tuhan itu dari pondok pesantren atau di luar pesantren, derajat manusia itu sama. Bedanya kalau di luaran pondok pesantren itu belajarnya melalui kehidupan nyata yang dia alami, sedangkan yang di pondok pesantren itu lewat guru. Bukan, kita boleh menghargai, menghormati yang lebih tua ataupun guru yang jadi panutan, tapi gak boleh melebihi dari Tuhan, karena yang paling utama itu tetap Tuhan yang Maha Esa atau Gusti Allah. Itu kenapa kita itu kalau orang Jawa itu manunggaling kawula Gusti, ataupun manusia itu menyatu sama Tuhannya di mana? Di sanubarinya. Makanya orang zaman dulu berkalam itu menyendiri, entah mau di gua, di hutan, di kamar, dimanapun kalian itu bisa merenung. Dari merenung itu kalian bisa ngaji diri. Kalau udah ngaji diri, kalian itu bisa tahu nih apa aja yang udah terjadi. Kalian bisa berinteraksi dengan Tuhan. Tapi kebanyakan orang zaman sekarang itu gak percaya sama Tuhan itu paling dekat dengan diri kita sendiri. Kita itu punya cahaya Tuhan di dalam diri kita, lewat hati kolbu kita yang bersih nih. Banyak orang yang menyepelekan tentang itu karena wirawiri. Banyak orang yang mengaku sebagai paku bumi, ataupun banyak kiai ulama yang katanya bisa tolak bala. Kalau bukan karena sholawat doanya kiai ABC, pondok pesantren ABC, udah tanah Jawa itu rata dengan tanah ataupun udah datang bencana alam. Sekarang saya nanya balik nih, kalau beneran di tanah Jawa itu ada paku bumi, kenapa kalian masih dikasih bencana alam, entah itu banjir, gempa bumi, gunung meletus yang tanpa henti? Seorang paku bumi itu berarti orangnya tulus, orangnya itu nggak minta dimuliakan oleh sesama manusia, nggak minta imbalan, apalagi minta amplop dari orang yang lebih miskin, yang seperti dilakukan oleh para pemuka agama zaman sekarang. Paku bumi, orang yang benar-benar ngerti bahasa alam. Kalau orang ngaku sebagai paku bumi tapi dia itu nggak ngerti bahasa alam, ya berarti dia bukan bahasa alam, bukan paku bumi. Kalau ada paku bumi berarti tanahmu itu nggak oleng, kamu nggak dikasih bencana. Paling enggak kamu itu bisa nih menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalian pikir paku bumi itu hanya cukup dengan kata-kata, dengan doa, tanpa perbuatan yang benar? Karena banyak sekali seliweran di medsos saya yang ngaku-ngaku sebagai paku bumi. Bahkan ada kelompok-kelompok pesantren-pesantren yang mengatakan pakai paku bumi. Apalagi daerah Jawa Timur kan. Jawa Timur kemarin-kemarin kasih bencana, mau gempa bumi, terus menunjukkan bahwa nggak ada paku bumi di Jawa Timur. Kalau paku bumi beneran, kalau lagi musim kemarau nih, kalian bisa mendatangkan hujan.
Ini mengajarkan apa? Jangan sombong, jangan takabur. Di atas langit masih ada langit. Jangan jumawa. Di tanah Jawa bukan hanya orang yang beragama Islam saja, ada yang berkeyakinan agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan mereka setiap orang itu akan punya kelebihan masing-masing yang berbeda-beda. Kenapa aku itu selalu koreksi Islam? Karena Islam sendiri udah melenceng dari yang sebenarnya tentang iman, tentang karakter, tentang akhlak yang baik. Tapi kebanyakan disalahgunakan untuk menipu orang lain, untuk menindas orang lain, untuk merendahkan derajat orang lain. Itu yang terjadi. Dan ini nggak terjadi hanya di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Itu kenapa banyak sekali negara itu berperang, padahal satu agama, satu negara, satu suku. Kalau kalian itu nggak berkaca dari tanah Arab yang beragama Islam datangnya dari sana, yang suka berperang, rakyatnya hidup miskin, hidup sampai kita itu open donasi misalnya untuk mereka. Kenapa kita yang udah dikasih tanah yang subur, kehidupan yang makmur, disia-siakan? Kenapa? Tanah Jawa itu nggak hanya butuh pemuka-pemuka agama yang abal-abal, yang punya gelar gos, kiai dan sebagainya, tapi korupsi, tapi suka maling duit orang, suka nggak amanah. Islam nggak ngajarin kalian iman atau takwanya itu sekedar di lisan ataupun hanya hafalan di otak, tapi kelakuannya kayak setan, kelakuannya kayak dajjal. Ini tanah Jawa, Indonesia itu butuh pemimpin atau pejabat-pejabat yang adil, yang jujur, yang benar, yang akhlaknya baik. Ini yang nggak dipunyai Indonesia sekarang ini. Pemuka agama banyak, tapi ya itu nggak amanah dengan apa yang diucapkan. Sesama Islam aja gontok-gontokan, congkrah. Kalian harus belajar dari Demak dengan Majapahit, itu udah simbol, dan sekarang diulangi lagi. Buat yang agamanya Islam masih cetek-cetek itu, kalian kalau dikritik, dinasehati karena kelakuan kalian yang nggak baik, ya kalian harus terima. Itu fakta, itu kenyataan. Kalian hidup di zaman modern yang mengenal kemanusiaan, yang derajat manusia itu sama. Bukan di zaman jahiliyah di antara budak dengan majikan, yang ada perbudakan itu di zaman jahiliyah di tanah Arab sana itu. Jangan dibawa ke tanah Jawa sekarang ini. Tanah Jawa itu lebih modern karena udah bisa menyerap berbagai agama, berbagai budaya. Tapi kenapa hancur? Dari zaman kerajaan sampai sekarang, kalau nggak berebut kekuasaan karena politik, ya karena agama. Mau sampai kapan orang Jawa di apalagi Indonesia mau maju? Kalau masalahnya itu aja, soal agama, soal korupsi, soal nepotisme. Ini kalian dikasih agama nih, terserah mau milih agama apa yang sesuai dengan diri kalian, untuk jadiin kalian jadi orang yang berkualitas, karakter yang baik. Kalau jadi pejabat ya pejabatnya amanah. Kalau jadi pemuka agama ya pemuka agama yang amanah, yang sesuai dengan ucapan dan perbuatannya. Nih. Jadi kalau kalian merasa sakti, merasa wali Tuhan, merasa punya kunci surga, merasa paling dekat sama Tuhan, mengaku sebagai paku bumi, pakunya langit, bisa nggak kalian itu
memperbaiki Indonesia. Dari yang negara korup, pejabat korup, menjadi negara yang adil, yang makmur, yang gemah limpah ruh jinawi, yang derajatnya sama di mata hukum. Doa itu aja nggak cukup tanpa dibarengi perbuatan. Nih, ingat, jangan sesumbar mau jadi paku langit, paku bumi, mau keturunan Nabi, keturunan Habib, keturunan Wali. Kalau kalian aja masih bisa mati karena gempa, bisa mati karena gunung meletus, bisa mati karena topan, bisa mati kapan saja. Jadi kalau kalian itu merasa masih sombong, angkuh, suka merendahkan orang lain nih, hanya karena ilmu agama kalian yang cetek, belajar lagi. Ingat, di atas langit masih ada langit. Jangan pernah berpikir bahwa oh, kamu itu udah paling mulia, paling suci, paling bersih, dan anti kritik, anti nasihat. Nah, karena aku itu belajar tentang kepercayaan diri, baru saja digodain sama anak-anak nih, anak-anak bocil, anak-anak SMP. Jadi yang aku tekankan lagi, hati-hati, jangan sampai perbuatan kalian menimbulkan hal yang gak baik buat kalian sendiri. Ingat, petua mbah kita itu congkrah anggawe bubrah. Kalau kalian itu nggak bisa bersatu, maka kalian akan hancur dari dalam. Selamat malam dan sampai jumpa.